Bayangkan, seorang wonderkid Inggris, dipuja publik, digadang-gadang jadi pemain terbaik dari Inggris, bersinar di Tottenham, cetak gol di Liga Champions, dan bikin geger Premier League saat masih berusia 20 tahun. Tapi 8 tahun kemudian, Dele Alli justru depak dari Como. Bukan karena cedera, bukan karena usia, tapi karena dia tidak punya tempat di skuad utama, kata pelatih Cesc Fabregas. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dele Alli? Bagaimana kisah tragis seorang bintang yang kehilangan arah dan kini harus mencari klub baru lagi di usia 29 tahun? Inilah kisah Dele Alli. Banyak yang masih mengingat saat nama Dele Alli menggema di seluruh stadion Inggris. Dia adalah wajah baru dari generasi emas Inggris, energik, kreatif, penuh percaya diri. Seorang pemain muda yang mencetak gol indah ke gawang Real Madrid, lalu berdiri dengan penuh kebanggaan di panggung Liga Champions dan Eropa. Namun seperti mimpi buruk yang datang tanpa aba-aba, segalanya berubah cepat. Cedera demi cedera, konflik internal, keputusan transfer yang salah arah, dan di balik semuanya, ada satu hal yang tak banyak diketahui publik, luka batin yang selama ini ia sembunyikan. Ketika kabar dikeluarkannya Dele Alli dari skuad utama Como mencuat ke media, banyak yang kaget. Tapi bagi mereka yang tahu cerita panjang di balik karirnya, ini bukan cuma soal performa atau taktik. Ini tentang seorang pemain yang sedang bertarung, bukan hanya di lapangan, tapi di dalam dirinya sendiri. Rio Ferdinand, mantan pemain MU, juga ikut angkat suara. Ia menyebut ada masalah yang lebih dalam dan meminta publik untuk tidak menghakimi Dele Alli semudah itu. Karena yang terjadi di Como hanyalah bagian terbaru dari sebuah kisah yang jauh lebih kompleks dan menyakitkan. Lalu bagaimana sebenarnya perjalanan Dele Alli sampai ia didepak dari klub Como, klub milik orang Indonesia itu? Apa yang terjadi di balik layar Como dan apakah ini menjadi titik akhir dari karirnya yang pernah begitu menjanjikan? Mari kita gali lebih dalam kisah penuh gejolak ini, dari awal yang gemilang hingga babak terbaru yang mengguncang. Nama lengkapnya Bamidele Jermaine Alli. Lahir pada 11 April 1996 di Milton Keynes, Inggris. Sejak kecil, hidup Dele tidak mudah. Ia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang berjuang melawan kecanduan alkohol. Di usia 13 tahun, Dele pindah ke rumah keluarga angkat, lingkungan baru yang memberinya stabilitas dan arah. Talenta sepak bolanya begitu menonjol. Di usia 16 tahun, ia sudah menjalani debut profesional bersama MK Dons. Tapi puncaknya datang di tahun 2015, ketika Tottenham Hotspur memboyongnya ke Premier League. Tak butuh waktu lama, Dele menjadi bintang. Musim 2016-2017 jadi musim terbaiknya, mencetak 18 gol di Premier League dan masuk ke timnas Inggris. Dunia sepak bola memujinya sebagai the next big thing. Tapi seperti banyak kisah bintang muda, kejayaan itu tidak bertahan lama. Dele mulai kehilangan performa. Ia dicap malas bertahan, terlalu individualistis, dan kurang disiplin. Cedera pun mulai menghantui. Percaya diri dari pelatih mulai luntur. Saat Mauricio Pochettino dipecat dan digantikan oleh Jose Mourinho, semuanya berubah. Mourinho terang-terangan mengkritik mentalitas Dele Alli. Bahkan dalam dokumenter All or Nothing, Mourinho menyebut Dele sebagai pemain yang malas saat latihan. Pindah ke Everton tahun 2022 seolah menjadi jalan baru, tapi malah makin memperburuk keadaannya. Ia jarang dimainkan dan saat dipinjamkan ke Besiktas, ia kembali kehilangan arah. Bahkan klub Turki itu memutus kontraknya lebih awal. Pada pertengahan 2023, Dele Alli muncul dalam wawancara emosional bersama Gary Neville. Di sana, ia mengakui bahwa di masa kecilnya, ia mengalami kekerasan, penyiksaan, bahkan sempat jadi korban eksploitasi seksual. Ia juga mengaku kecanduan obat tidur dan sempat menjalani rehabilitasi. Wawancara itu membuka mata publik
bahwa Dele Alli bukan hanya pemain yang malas, tapi seseorang yang menyimpan trauma mendalam. Banyak yang simpati, banyak juga yang berharap Dele bisa bangkit setelah berani terbuka. Dan seolah jadi harapan baru, datanglah kabar dari Italia. Dele Alli bergabung dengan Como pada musim panas 2024, klub Serie A Italia yang dimiliki pengusaha Indonesia, Djarum Group. Proyek ini digadang-gadang sebagai kebangkitan karir Alli, dengan pelatih muda Cesc Fabregas di kursi pelatih dan banyak ex-bintang yang bergabung, seperti Patrick Cutrone. Sayangnya, Dele Alli tidak pernah benar-benar masuk ke dalam rencana taktis Fabregas. Ia hanya tampil dalam beberapa laga pramusim dan tidak masuk skuad utama musim 2025-2026. Pada awal Agustus 2025, Como secara resmi meminta Dele untuk mencari klub baru. Sebuah keputusan yang menggemparkan, mengingat sebelumnya sang pelatih masih menyebut Dele Alli punya potensi untuk kembali bersinar. Tak ada pernyataan keras dari klub, tapi media menyebut kondisi fisik Dele Alli belum pulih sepenuhnya. Beberapa laporan bahkan menyebut sikap dan etos latihnya masih belum maksimal. Setelah berita dikeluarkannya Dele Alli dari Como tersebar, Rio Ferdinand angkat suara. Dalam tayangan di saluran YouTube-nya, Rio menyebut keputusan itu menyedihkan dan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi pada Dele. Ia meminta publik tidak langsung menghakimi. Mantan rekan Dele di Spurs seperti Eric Dier dan Danny Rose juga menyampaikan simpati. Mereka tahu betapa berat beban mental yang ditanggung Dele Alli sejak muda. Media Inggris bahkan mulai mempertanyakan apakah ini akan menjadi akhir dari karir profesional Dele Alli? Usianya baru 29 tahun. Secara teknis, Dele Alli masih punya waktu untuk bangkit. Tapi dunia sepak bola tidak menunggu siapapun. Kini ia sedang mencari klub baru. Beberapa rumor menyebut klub-klub Championship Inggris tertarik. Bahkan ada kabar bahwa klub-klub Timur Tengah mungkin membuka pintu. Namun pertanyaannya bukan hanya soal klub, tapi soal kemauan. Apakah Dele Alli benar-benar siap memulai dari nol? Bukan sebagai bintang, tapi sebagai pemain yang harus membuktikan ulang semuanya. Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi kisah ini sudah menjadi pelajaran bagi dunia. Bahwa di balik senyum pemain muda, kadang tersembunyi luka yang dalam. Dan bahwa mentalitas bisa menjadi pembeda antara bintang yang bersinar dengan bintang yang jatuh terlalu cepat. Apa pendapat kalian soal kisah Dele Alli? Apakah ia masih bisa bangkit? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!